Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Pasti kabarnya baik semua. Pasti kabarnya baik semua. Enggak ada yang enggak baik. Pasti semua kabarnya baik. Karena kita tahu bahwa yang menyertai kita adalah Tuhan. Amin. Makanya pasti kabarnya baik semua. Bukan saya tanya, ada masalah? Enggak, saya percaya pasti semua kita punya banyak masalah. Amin, tetapi kabar kita tetap baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian. Saya pikir ini cerita yang sudah nggak asing lagi ya. Yesus membangkitkan Lazarus, saya percaya kita semua sudah tahu kisah ini. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat lagi. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan judul perikopnya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Kedua kakak adik ini, Maria dan Marta, ketika saudaranya Lazarus sakit, memberi kabar kepada Tuhan. Apa pesannya? Tuhan, sama-sama kita baca, 2, 3. Tuhan, sama-sama dengan suara yang nyaring ya, 2, 3. Tuhan, apa yang saudara dapat dari ayat ini, dari pesan ini? Pesannya, betul Pak Reka bilang, pesannya begini, orang yang dikasihi Tuhan bisa sakit. Saya mau tanya, siapa yang dikasihi Tuhan? Saudara dikasihi Tuhan? Angkat tangan saudara yang merasa dikasihi Tuhan. Kalau Lazarus orang yang dikasihi Tuhan bisa sakit, saudara orang yang dikasihi Tuhan juga bisa sakit. Tetap mau ikut Tuhan? Tetap mau dikasihi Tuhan? Kan pemikiran kita selama ini begini, ikut Tuhan itu pasti baik-baik saja, beres KB. Baik-baik aja semuanya. Dari 2000 tahun yang lalu, orang berbondong-bondong ikut Yesus, semuanya cuma mencari kebaikan buat dirinya. Coba saudara lihat Yohanes pasal 6 nanti di rumah ya. Bagaimana orang-orang yang sudah makan roti, makan ikan dari mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan, kemudian besoknya mau ikut Yesus lagi. Yesus bilang, kamu cari aku bukan karena kamu butuh aku, tapi karena, tapi karena kamu udah makan kenyang katanya. Artinya bahwa kamu ini ikut aku cuma untuk makan aja. Dan saya mau katakan bahwa sampai hari ini banyak orang ikut Tuhan cuma karena itu. Supaya dagangan laris, kita takut kalau dagangan gak laris ya. Kita ikut Tuhan, kita cari Tuhan supaya pekerjaan semua beres, supaya kita sehat-sehat saja. Nah hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Bahwa ikut Tuhan tuh gak selalu baik-baik saja. Ikut Tuhan gak selalu baik-baik saja. Ikut Tuhan, ayat yang kita baca katakan ini, Lazarus orang yang Tuhan kasihi sakit loh. Kita kan maunya sehat semua, ada yang mau sakit? Di Home Rajek minggu lalu saya sampaikan Filipi pasal 2 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah, siapa yang mau untung?
Tuhan mau kasih keuntungan buat kita, kita nggak mau loh. Bagiku hidup adalah, mati adalah, ada yang mau untung? Semuanya nggak ada yang mau untung. Itu firman Tuhan kasih keuntungan buat kita. Apa keuntungan kita dalam Tuhan? Siapa Gun? Iya, itu keuntungan. Tapi banyak orang nggak mau ikut Tuhan, mau cari untung, mau cari untung, mau cari untung. Semuanya buat kita, semuanya buat kita. Hari ini kita mau belajar bahwa ternyata ikut Tuhan itu nggak seperti yang kita gambarkan, kita bayangkan. Bahwa ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan terjadi dalam kehidupan kita. Ada hubungan yang tiba-tiba retak, ada hubungan yang hancur, ada usaha yang gagal. Semua itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi dengar baik-baik, buat orang percaya, fokus kita harusnya bukan kepada masalahnya. Fokus kita bukan kepada kesulitannya. Fokus kita bukan kepada persoalannya. Fokus kita harusnya bukan kepada penyakit kita. Amin. Harusnya fokus kita kepada apa? Harusnya fokus kita kepada apa? Harusnya fokus kita adalah kepada tujuan Tuhan. Bahwa saya mau katakan begini, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita selalu ada tujuannya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, ini saya nggak bosan-bosan sampai ayat ini. Coba ditayangkan ayatnya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama bilang apa? Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Untuk segala sesuatu, untuk apapun. Nah ini dalam terjemahan bahasa Indonesia ada yang kurang nih. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya, Rio? Ada ya? King James atau apa? Ini dia. To everything there is a season. And a time to every. Nah ini nih, kata ini enggak ada nih. Satu kata, tapi itu penting. Kalau kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, kita kadang-kadang bisa kehilangan makna yang sesungguhnya. Karena kehilangan satu kata ini. Terjemahan bahasa Inggris itu katakan begini. And a time to every purpose. Bahwa begini, semua kejadian, semua musim yang terjadi dalam hidup kita di kolong langit ini, itu punya purpose-nya, punya tujuannya. Saya mau katakan begini, iblis tuh pinter banget tipu kita. Iblis tipu kita supaya sampai gini loh, kita cuma fokus kepada kesulitannya, kepada masalahnya, kepada sakitnya, kepada kekurangannya. Harusnya fokus kita kepada purpose-nya, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu punya purpose-nya, punya tujuannya. Sama-sama bilang punya tujuan. Kasih tahu sama kanan kirinya, masalahmu tuh punya tujuan. Kamu tuh harus ngerti tujuannya. Cuma kan kita pengennya begini, cepet-cepet aja selesai masalahnya. Kira-kira Tuhan bisa selesaikan cepat? Bisa. Tapi kalau itu enggak mendatangkan kebaikan buat kita, maafkan aku, Tuhan tidak akan lakukan buat kita. Tuhan lebih senang kita belajar sesuatu. Supaya apa? Kita enggak ngalami kesulitan yang sama lagi. Banyak anak Tuhan kan persoalannya gini, ngalami kesulitan yang itu lagi. Betul enggak? Kita enggak pernah belajar. Kenapa? Karena kita enggak tahu tujuan di balik kesulitan. Yang sudah menikah tahu deh bahwa menikah itu enggak selalu tidak seindah warna aslinya. Kita menganggap pernikahan itu kelihatan pernikahan dari jauh, waduh kayak istana boneka kan di dunia fantasi itu. Penuh dengan nyanyian, ya kan boneka yang lucu, kelihatannya indah banget.
kayak taman yang penuh dengan bunga warna-warni, harum semerbak. Tapi begitu masuk istana hantu, saudara, teriakan, wah, wah, gitu, gila, gitu, segala macam, caci makian keluar. Itulah pernikahan. Pernikahan itu selalu diwarnai dengan banyak sekali perbedaan, banyak sekali pertentangan, banyak sekali konflik. Tapi masalahnya begini, banyak rumah tangga yang mengalami konflik, itu lagi, itu lagi. Kita nggak pernah belajar. Saya dan istri menikah 28 tahun, saudara. 28 tahun, baru 28 tahun, saudara ya. Karena rencana 50 tahun, saudara. Itu bukan ngalamin enak-enak terus. Kadang-kadang punya niat baik nih. Saya pikir bukan cuma saya pasti yang ngalamin. Punya niat baik nih. Yuk kita jalan keluar, yuk kita cari makan gitu kan, cari makan. Istri paling seneng tuh kalau diajak jalan keluar cari makan. Oke, jalan cari makan. Wah, ngobrol masih indah-indah, manis-manis, udah ngobrol kiri kanan. Manis semuanya, sampai kepada topik ini. Mau makan di mana? Mau makan apa? Itu cuma pertanyaan, itu bisa perang, saudara. Bisa akhirnya kita balik lagi. Terserah, loh. Kalau gue mau bisa makan apa aja, gue bisa makan di mana aja. Kalau lu kan agak susah. Terserah jawabannya. Nanti kalau saya milih ini, ya gue sebenarnya nggak suka yang ini. Pernah ngalamin? Tapi kan gini loh, maksudnya kita perlu belajar sesuatu. Yang muda-muda ingat ya, perlu belajar sesuatu supaya itu jangan terulang lagi. Buat komitmennya dari rumah, jangan di jalan. Mau makan apa, makan di mana. Sejak itu saya mulai komitmen sama saya dari rumah. Mau makan di mana, makan apa, dari rumah. Ya kan? Jadi tidak selalu mulus, tidak selalu mulus. Tapi sayangnya begini, kita ngalamin itu terus menerus, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Kenapa? Karena kita nggak belajar. Ingat firman Tuhan tadi, bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, semua musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dengar baik-baik, punya tujuan. Yang pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, dari kisah ini kita mau belajar apa sih tujuannya. Yang pertama, dari Yohanes pasal 11 ini kita akan belajar apa sih tujuan Tuhan. Yang pertama, tujuan Tuhan adalah ayat yang ke-15. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya apa? Supaya, kata supaya itu menunjukkan tujuannya. Supaya apa? Kamu dapat belajar percaya. Yesus bilang sama murid-muridnya waktu dikasih kabar, Lazarus orang yang kamu kasih itu sakit. Yesus bilang sama murid-muridnya, syukur. Waktu itu kita tidak cepat-cepat hadir. Saudara telepon Kak Yo, kasih kabar, Kak Yo saya lagi sakit nih di rumah sakit. Kemudian Kak Yo bilang, iya saya mau datang. Sehari, 2 hari, 3 hari, enggak datang-datang saudara. Saudara kecewa? Kecewa enggak? Kecewa pasti, itu wajar Kayo kecewa. Tapi lebih kecewa lagi, waktu saudara dengar ternyata Kayo bilang sama saya, Pak Gideon, untung saya enggak cepet-cepet datang tuh. Saya sengaja nunda Pak Gideon, enggak mau cepet-cepet datang. Saudara dengar kabar itu, kecewa? Bukan kecewa lagi, murka saudara. Gua butuh cepat, Pak Yohanes memang sengaja nunda-nunda. Kita butuhnya cepat, dia nunda. Yesus bilang begitu. Untung Maria sama Marta gak denger nih. Cuma kita yang tahu. Maria Marta gak tahu.
Apalagi Lazarus sudah meninggal, ya kan? Maria, Marta nggak tahu. Yesus bilang sama murid-muridnya, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Waktu apa? Waktu Lazarus masih sakit. Yesus dikabarin Lazarus sudah mati sekarang. Nggak usah repot-repot datang. Yesus bilang, enggak apa-apa, itu semua pasti mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya kamu belajar apa? Kadang-kadang dalam kesulitan, Tuhan mau ajarkan buat kita tetap percaya. Amin. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ketujuh katakan apa? 2 Korintus pasal 5 ayat yang ketujuh firman Tuhan katakan ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena, sekali lagi, hidup kita ini adalah hidup karena, bukan karena. Tahun 1952 ada seorang perenang legendaris dari Amerika namanya Florencia Chadwick. Dia seorang perenang yang pernah menyeberangi Selat Inggris, dari Prancis ke Inggris dia menyeberangi. Dalam waktu 16 jam dia berenang, 16 jam saudara. Dan satu saat tahun 52 itu dia punya keinginan untuk memecahkan rekor berenang dari sebuah pulau di luar kota California, di luar negara bagian California. Ada sebuah pulau yang jauhnya sekitar beberapa mil ya, itu dia mau berenang saudara. Sementara pada waktu itu cuacanya lagi tidak baik. Tetapi dia memutuskan dengan tim akan melakukan ekspedisi ini. Menaklukkan selat antara pulau Catalina sampai ke California. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, Florence dan timnya, mereka ada di Pulau Catalina. Dan di tengah malam subuh saudara ya, mereka memutuskan untuk terjun ke air. Mereka berenang, sambil ada perahu yang mengawal Florence. Dia berenang beberapa jam. Akhirnya saudara, di tengah perjalanannya, kabut datang, menutupi pandangan si Florence. Dia nggak bisa lihat apa yang ada di depannya. Pandangannya itu sangat terbatas. Menurut buku yang mencatat tentang perjalanan hidup Florence, dikatakan dia cuma bisa melihat mungkin sekitar 2-3 meter di depannya. Setelah itu dia cuma lihat gelap, kabut saudara, tidak terlihat. Ketika dia melihat situasi seperti ini, cuacanya tidak bersahabat, dia memutuskan tetap berenang. Dia memutuskan untuk tetap berenang dan timnya yang di atas perahu karet itu terus kasih semangat, terus Florence, terus sedikit lagi kita mau sampai, terus. Dia terus berenang sampai di satu titik. Karena ternyata begini, cuaca tidak bersahabat. Kabut itu tidak pernah pergi, kabut itu tetap ada di depan matanya. Dia memutuskan untuk angkat tangan kepada timnya dan minta dia dinaikkan. Dia menyerah gara-gara dia nggak bisa lihat apa yang ada di depannya. Dia naik. Timnya kecewa semua. Waktu dia sudah dibawa ke atas perahu karet itu, kemudian mereka berjalan pelan-pelan, perahu itu berjalan sampai melewati kabut itu. Dan saudara tahu ternyata cuma tinggal 1 kilometer lagi, Florence akan sampai ke pantai California. Waktu dia melewati kabut itu, baru dia nyesel. Kenapa saya memutuskan berhenti? Di pinggir pantai, wartawan sudah tunggu di wawancara. Wartawan tanya, kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu menyerah? Apa kamu udah capek? Apa kamu gak kuat? Florence bilang begini, saya berhenti bukan karena saya udah gak kuat, saya masih kuat. Cuma saya udah gak bisa lihat apa yang ada di depan saya. Kalau saja saya bisa melihat bahwa pantai itu cuma sekitar 1 kilometer lagi, saya pasti akan terus berenang. Karena saya masih kuat. Yang bikin saya berhenti karena saya udah gak bisa lihat apa yang ada di depan saya. Dan saya mau katakan kadang-kala itu yang terjadi dalam hidup kita.
Kita maunya semuanya jelas, baru kita percaya sama Tuhan. Alkitab katakan perjalanan kita bukan karena melihat. Perjalanan kita karena percaya. Dengar baik-baik, mata kita seringkali menipu kita. Florence sudah tertipu dengan pandangannya. Apa yang gak terlihat, gak selalu gak ada, saudara. Cuma mata kita belum lihat. Kalau kita belum lihat pertolongan, bukan berarti Tuhan gak akan tolong kita. Amin. Dengar baik-baik. Kadang-kadang iblis itu pintar sekali nipu kita dan kita mudah sekali tertipu. Kita tertipu dengan pandangan kita. Alkitab jelas katakan perjalanan kita bukan karena melihat. Karena melihat itu, apa yang kita lihat dengan mata kita cenderung kebanyakan itu menipu kita. Keadaan kita hari ini dengar baik-baik. Realita yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Sekali lagi, apapun itu, sakit, penyakit, kekurangan, kesulitan, masalah. Dengar baik-baik, apapun realita kita hari ini. Itu bukanlah realita yang sesungguhnya dari perjalanan hidup kita. Dia cuma bagian kecil aja kok. Satu saat pasti akan berubah. Cuma mata kita kan nipu kita. Inilah realita kita. Enggak, ini bukan realita hidup kita. Dia cuma sebagian kecil aja, Kadang-kadang kita nyerah, kita ngeluh, kita ngomel, kita bersungut-sungut, kita cari jalan pintas. Bangun pagi, beberapa hari lalu saya lihat gini, kok cuaca mendung. Enggak ada matahari. Saya bilang sama anak, hari ini enggak ada matahari. Pertanyaannya begini, apakah benar hari itu enggak ada matahari? Halo? Matahari tetap ada. Walaupun mata kita enggak bisa lihat, matahari itu ada. Kadang-kadang karena beratnya kesulitan, kita seperti enggak ngelihat Tuhan. Tapi saya mau katakan ini, Tuhan tetap ada. Kuasanya tetap ada buat kita. Pertengahan bulan Agustus lalu, saya ngalamin kesulitan, saudara. Jadi jangan pikir, saudara, saya nggak pernah ngalamin kesulitan. Saya banyak kali mengalami kesulitan. Ada 8 anak yang harus kuliah, 5 orang di luar kota. Itu dapur sendiri, saudara. Uang kos mereka beragam-ragam. Belum biaya hidup mereka. Untuk makan, minum, transport, dan lain sebagainya. Bulan itu saya ngalamin kesulitan. Karena buat hidup saya begini, saudara. Kayo mungkin tahu lah. 80% berkat yang Tuhan beri buat saya. Itu 100% berkat yang Tuhan beri buat saya, itu 80%-nya bukan buat saya, saudara. Saya dan istri mungkin cuma menikmati 20% dari berkat Tuhan. Yang saya bilang tadi, makan berdua, jalan berdua, itu aja. Yang 80% habis untuk banyak hal. Yang jelas bukan untuk diri saya. Dan hari itu saya kesulitan sekali. Buat saya itu situasi yang berat sekali. Cuma saya nggak pernah cerita semua kesulitan saya nggak pernah cerita sama anak-anak saya, sama istri saya. Soalnya mereka tahu pokoknya saya pasti ada duit gitu. Dan malam itu saya mau masukin mobil, saudara ya. Karena dari luar saya mau masukin mobil. Sambil saya pegang setir mobil. Akhirnya terucaplah satu permohonan saya sama Tuhan. Satu doa saya. Saya cuma ngomong begini sama Tuhan. Aduh Tuhan. Saya cuma ngomong, aduh Tuhan. Itu rasanya saya mau nangis sambil pegang setir itu saya mau nangis. Saya ngomong, aduh Tuhan. Saya masukin mobil, masuk ke rumah ya saya gembira lagi. Ya kan ketemu anak istri mereka nggak tahu. Tahu saudara?
Apa yang terjadi? Besok pagi jam 5 pagi, Tuhan kasih jawabannya buat saya. Kalau kita belum lihat Tuhan, bukan berarti Tuhan gak ada. Kalau kita belum lihat pertolongannya, bukan berarti pertolongannya tidak ada buat kita. Belajar percaya sama Tuhan. Walaupun mata kita belum lihat. Amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Dan yang kedua, karena waktunya habis. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, katakan ini. Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Orang yang dikasihi Tuhan bisa sakit, tapi dengar baik-baik. Sakit orang yang dikasihi Tuhan akan memuliakan Tuhan. Amin. Apa artinya akan memuliakan Tuhan? Ya, dalam kekurangan, dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam masalah kita, percayalah Tuhan pasti akan dipermuliakan. Kalau itu datang dan diizinkan oleh Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang akan dipermuliakan. Saudara lihat kisah ini. Waktu Lazarus sakit, Yesus nggak langsung datang. Yesus datang kapan? Setelah Lazarus mati 4 hari. Kenapa Yesus nggak datang langsung cepat-cepat sembuhin Lazarus? Karena ini ada tujuannya. Supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Mana lebih hebat? Lazarus disembuhkan atau Lazarus dibangkitkan? Mana yang lebih hebat? Kalau disembuhkan mungkin tabib bisa lakukan. Tetapi membangkitkan orang mati, enggak ada satu tabib pun yang bisa bangkitkan orang mati. Cuma Yesus Kristus Tuhan kita. Pak, makin berat Pak, makin berat Pak, makin sulit. Percayalah Tuhan akan dipermuliakan dalam kesulitan kita. Amin. Hari ini saya nggak tahu sekali lagi apa yang sedang saudara alami, tapi belajarlah bahwa Tuhan punya rencana di balik semua kesulitan pergumulan yang kita alami hari ini. Mari kita bangkit berdiri.